Buat kalian, khususnya para mahasiswa dan pekerja kantoran, pasti bakal panik banget ketika perangkat yang kalian punya, mau itu laptop kalian, ataupun HP kalian, tiba-tiba rusak, mati total, ataupun hilang. Apalagi semisal semua data-data penting kalian itu ada di sana, seperti email penting klien, tugas-tugas kuliah kalian, bahkan foto-foto lama kalian itu semua tersimpan di sana. Tapi, kenyataannya, ketika kita login dengan device yang baru, wah, semua data yang kita punya itu ikutan hilang. Kenapa bisa? Sebenarnya, nggak semua data yang kalian punya itu cuma disimpan di device kalian. Kebanyakan dari mereka itu juga disimpan di suatu penyimpanan raksasa yang ada di server. Sini kalian dalam cloud computing. Kalau aku Chandra, mahasiswa informatika Universitas yang sedang membangun metode komunitas data dan jaringan komputer. Sederhananya, cloud computing adalah suatu layanan yang disediakan melalui internet dan dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan kita, contohnya seperti software, storage, dan juga server. Cloud computing terdiri dari banyak dan berbagai layanan. Salah satu yang paling sering kita gunakan yaitu software as a service seperti email, WhatsApp, Netflix, dan berbagai aplikasi lainnya. Umumnya ada 4 jenis cloud. Yang pertama ada public cloud yang dapat digunakan secara umum. Yang kedua ada private cloud yang hanya dapat digunakan oleh entitas dan organisasi tertentu. Yang ketiga ada hybrid cloud, yaitu gabungan dari public cloud dan juga private cloud. Dan yang terakhir ada multi cloud, suatu cloud yang hanya bisa digunakan oleh komunitas tertentu yang memiliki satu regulasi dan tujuan yang sama. Menurut data Presiden Research, nilai transaksi dari cloud computing ini sudah mencapai 112 miliar dolar pada tahun 2025. Yang menandakan seberapa masifnya penggunaan cloud computing ini secara global. Di balik semua kemudahan, keamanan, dan layanan yang ada, terdapat suatu infrastruktur yang sangat besar dan super canggih yang kita sebut dengan data center atau pusat data. Data center atau pusat data umumnya hanya dimiliki oleh instansi atau organisasi besar seperti Google, Amazon, Microsoft, dan berbagai instansi lainnya. Dalam pusat data ini terdapat suatu teknologi yang bikin semuanya dapat berjalan dengan efisien yang kita sebut dengan virtualization. Jadi simpelnya virtualization bakal ngambil satu server fisik yang kuat dari pusat data yang kita punya dan ngebagiin jadi beberapa bagian yang disebut dengan virtual machine. Proses pembagian ini umumnya diatur oleh program yang disebut dengan hypervisor. Hypervisor dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tipe 1, di mana pada program ini dapat diinstal secara langsung di hardware fisik dan umumnya digunakan oleh cloud provider dikarenakan super cepat dan juga efisien. Dan ada tipe 2, yaitu hosted, di mana pada program ini biasanya diinstal di atas OS atau sistem operasi yang kita punya dan biasanya digunakan sebagai pengujian dan juga testing di laptop kita. Kemudian, semua data yang kalian punya ini bakal disimpan dalam virtual machine dan juga direplikasi ke beberapa virtual machine pada server yang berbeda. Jadi, semisal server fisik atau perat yang kalian punya itu tiba-tiba hilang ataupun mati total, sistem bakal ngarahin kalian ke salinan data yang aman. Jadi, meskipun server fisik atau perat yang kalian punya itu mati ataupun hilang, data yang kalian punya tidak hilang. Karena kan data yang kalian punya itu tersimpan di cloud dan dilindungi oleh sistem virtualisasi dan juga pusat data yang besar.